Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangan dari Sukabumi, Masya Allah. Makasih banyak udah mampir ke studio. Dan juga jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Temanya adalah rahasiakan ini. Kalau tidak, kamu terkena ain. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang rahasiakan ini juga nih dari tetanggamu nih. Apa sih yang dirahasiain? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Dong Bu, Masya Allah luar Mentah biasa. gitu ya. Biar barang-barangnya Kreatif itu. mau dipusingi semua. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya jamaah. Yang namanya kita kalau mau ibadah ya atau apapun kadang-kadang ini kita kan pengen ada bentuk rasa syukur kepada Allah. Bener ya Bibi ya? Betul. Biasanya kita tuh kalau mau ngadain acara, mau pergi haji, mau umroh, ada yang namanya syukuran. Bener apa bener? Nah kalau seandainya syukuran ini kita nanti takutnya jadi kena ain. Nah ini kan repot nih ya kan. Apalagi di sini tradisinya malah kalau mau bikin apa acara apapun kalau bisa syukuran. Nah ini bagaimana nih orang pasti tahu Bib nih penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Ya khair afwan Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, syukuran itu bersyukur kepada Allah. Mengundang berharap didoakan oleh teman kita, keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita, lingkungan kita. Dan bahkan umumnya kami orang-orang Betawi itu kalau mau berangkat haji atau mau berangkat itu ada namanya walimah. Walimatus safar, baca Ratibul Haddad. Ya kan? Al-Fatihah ta'ala Allah ta'ala yahfazul hujjaj wa zuwar wal musafirin minal muslimina fil bari wal bahri ajmain. Nah baca itu, berharapan didoain sama keluarga kita. Tapi kita memahami, nggak semua orang baik sama kita. Nggak semua orang suka sama kita. Nggak semua orang sayang sama kita. Faktor utama ain karena sifatnya hasad manusia. Karena sifatnya sirik manusia, dengkinya manusia. Dan juga pasti di salah satu antara mereka ada yang duitnya dari mana sih? Halal gak sih? Ya kan? Pokoknya intinya ada hal-hal yang diucapkan sama dia ketika dia tidak suka. Ketika dia tidak senang. Intinya apa? Intinya gak peduli dengan urusan orang lain. Yang dipedulikan hanya satu. Apa? Yang pedulikan Allah ridho kepada kita dan kita minta doakan sama orang lain. Itu yang selamat. Tapi kalau tujuannya pamer, ria, ya kan? Menganggap hebat, menganggap tetangga kampungnya gak mampu buat haji. Wah ini yang celaka. Ini yang celaka dan ini penuh dengan kehancuran. Nah bisa diartikan juga ibadah yang dilakukan tersebut bisa terkena ain. Karena sifat, watak dan karakter. Siapa? Hamba tersebut. Mungkin bisa jadi karena uploadnya, ya kan uploadnya. Atau pegang handphone sebentar-bentar. Lagi apa namanya, lagi tawaf. Maka tawaf kalian ketika kalian pegang handphone. Bisa jadi dipastikan kalian gak punya adab kepada Allah. Bisa jadi dipastikan kalian gak punya adab kepada Allah. Anda sedang beribadah khusyuk kepada Allah. Tinggalin handphone. Taruh handphone di hotel. Taruh. Jangan kalian ketika kalian umroh. Tawafnya tawaf umroh. Sa'inya. Ya kan sa'i ketika umroh. Kalian menggunakan handphone kalian. Kalian dipastikan bahwasanya kalian adalah hamba Allah yang tidak mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena kalian menghadap kepada Allah. Buat apaan? Gak usah media sosial, gak usah live, gak usah ini, gak usah itu. Fokus ibadah kepada Allah. Dan saya tekankan ketika saya berangkat umroh ataupun haji. Ketika kalian tawaf haji ataupun tawaf umroh, maka handphone taruh. Ketika niat start, taruh handphonenya. Tinggalkan urusan dunia, fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian tidak fokus kepada Allah, kalian celaka. Dan bentuk daripada kalian tidak fokus, maka kalian menggunakan handphone, kalian tidak akan khusyuk. Orang yang khusyuk ada dalam ridhonya Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia salatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah, ini yang selamat. Tapi ketika kalian menggunakan handphone, tidak ada nilai sakralnya. Maka berkuranglah nilai apa? Nilai kekhusyuannya dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Sebelum nanti kita mau kasih kesempatan jamaah bertanya sama guru-guru kita, saya mau ajak Ustadz Maulana dulu nih. Mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya. Kita masuk dulu ya ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab.
Yang mana Ustadz nih? Coba. Aku mau pilih yang sebelah kiri dulu. Oh sebelah kiri. Sebelah kiri, mana mic tadi ya? Ya lanjut. Iya, oke. Iya, mau Pak nanya apa Ustadz? Ustadz? Ibu perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan dulu nama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Oi Supartini dari Majlis Ta'lim At-Taqwa Cikidang, Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Ois. Ustadz mau nanya apa? Ibu pernah nggak? Maaf ya, ibu punya handphone, Punya, tas, punya, sesuatu yang berharga. punya. Apakah ibu pernah memamerkannya? Ya pasti. Oh pasti, Pastilah. karena Pasti. rasa syukur ya. Iya, Tapi saya tunggu dulu. upload Oh. Ustadz ke Oh. semua story. Wow. Iya, Wih. kan rasa bersyukur kita Iya. kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita Masya semua. Allah. Jadi Ibu yang bersyukur, tapi yang melihatnya syirik. tapi kan sayang kalau tidak diupload. Jadi teman-teman gak ada yang tahu. Nah, gak ada yang tahu. Antara ria atau syukur ya. Iya. Makasih banyak Ibu Ois. Tepuk tangan dong buat Ibu Iya. Ois. Masya Allah boleh minta mic-nya Ibu. Makasih. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, tema hari ini bagus. Rahasiakan ini kalau tidak mau kena ain. Rahasiakan barang-barangmu yang kamu beli dan miliki. Karena bisa ain datang untuk menyerang benda-benda kita. Sehingga tanpa kita sadar, ternyata ya Allah sepatu ini langsung rusak. Tiba-tiba benda itu langsung rusak. Mobilnya langsung mogok. Makanya tradisi yang ada di Indonesia alhamdulillah bagus. Kenapa? Karena mengajarkan buat kita untuk ingat Allah. Sehingga kalau kita beli sesuatu, kita bacain doa dulu, syukuran dulu, masuk rumah, syukuran dulu, undang 3. Siapa itu? Keluarga, sahabat, tetangga, sahabat, kerabat. 1, 2, 3. Tetangga, sahabat, kerabat. Itu yang kita undang. Supaya apa? Jangan sampai kena ain. Dan ini bagian daripada pencegahan juga. Lewat sedekah, silaturahmi dan doa. Dan di dalam surah Al-Kahfi disebutkan ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Kisahnya Ashabul Kahfi, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Terus ada kisah Nabi Zulkarnain. Dan satu lagi, kisah tentang 2 pemilik kebun. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 42 ya. Itu luar biasa kisah yang menyebutkan adanya 2 pemilik kebun. Satu pemilik kebun dengan memiliki iman dan takwa, satu tidak ada rasa syukurnya dan menganggap ini adalah sesuatu adalah milik saya. Dan apa yang terjadi? Kebunnya kena petir dan sampai terbakarlah kebunnya. Sekiranya engkau masuk di kebunmu, ini dalam surah Al-Kahfi ayat 39, engkau membaca Masya Allah la quwata illa billah, insya Allah itu aman. Artinya apa? Kembalikan atas apa yang kita miliki kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri, mohon izin simpan kata-kata ini, bahwa beliau pun berdoa. Doanya, ya Allah peliharalah aku, agamaku dan hartaku, keluargaku. Ini bentuk perlindungan. Bagaimana kita bisa memohon perlindungan daripada penyakit ain itu sendiri. Jadi kalau ada barang-barang bacain apa Bu? Masya Allah la quwata illa billah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut lagi sekarang ya. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oke, yang dari sini yang bawah boleh. Yang mana ini? Yang bawah dulu. Oh, yang sini ya boleh. Silakan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Wida Adawiyah dari Majelis Taklim At-Taqwa Cikidang, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bu Iwuda. Bertanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh. Mangga, silahkan. Begini Ustadz pertanyaannya. Ain kan katanya datang akibat dari pandangan orang. Nah, bagaimana kita tahu ciri-ciri orang tersebut terkena penyakit ain? Bisa membuat kita kena penyakit ain Betul, gitu ya. iya, Orangnya iya, nih, iya. karena kan orang yang lihat gitu maksudnya Iya, mungkin betul. kali ya. Iya. Mohon penjelasannya Ustadz. Menurut Ibu gimana ciri-cirinya orang yang bisa bikin Ibu kena ain? Nah, yang Menurut- lihatnya ke menurut- Ustadz menurut Maulana Ibu? kah? Mungkin Orangnya cerewet. Mungkin gimana Bu? suudan gitu ya. Oh, orang yang Suudon. suudon. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Makasih banyak Ibu Wida. Iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Syam. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Ayatul Kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kalau kata ibu yang bertanya tadi, biasanya ciri-ciri orang yang bisa membuat terkena ain orang yang suudzon kepada orang tersebut. Maka kasihanlah para calon-calon wali kota, calon bupati yang balihonya di mana-mana, karena rata-rata yang lewat suudzon sama mereka. Ah, ini bakal korupsi nih, ini bakal ini nih, ini bakal ini, subhanallah. Berarti bukan itu. Apa yang dijelaskan guru kita Ustaz Maulana tadi? Ada orang-orang yang kagum tapi lupa mengembalikan kepada Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Dia melihat sesuatu, dia kagum tapi dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat masya Allah la quwwata illa billah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita simpulkan, kita tidak bisa tahu ciri-ciri yang mana orang yang bisa membuat kita terkena ain, sehingga kita fokusnya untuk melindungi diri, bukan fokus mencari-cari orangnya. Jangan kau ketemu sama orang itu, bahaya dia kena ain. Jadi tidak bisa. Jadi kita tidak dikasih tahu sama Nabi SAW ciri-cirinya. Cuma secara general harus kita ingatkan orang ketika dia kagum kepada sesuatu, maka ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah. Ya, jadi kalau misalnya dibilang, iya anaknya masya Allah, ganteng banget. Masya Allah. Kul masya Allah gitu. Kul masya Allah. Katakan masya Allah. Masya Allah, makasih banyak Siap. Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, luar biasa. Ada buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang masih banyak lagi pembahasan perkara tentang nih ya. Apa yang harusnya kita sembunyikan supaya kita tidak terkena ain. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Masih membahas tema kita hari ini, rahasiakan ini. Kalau kamu tidak mau terkena ain, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.